Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Syahdan Muhammad Najar dari jurusan Perencanaan Wilayah Kota NRP 24 20 20 047. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi review minggu lalu. Ya, pertama-tama kita akan menjelaskan mengenai menulis. Menulis adalah sebuah bentuk tulisan yang biasanya menjadi sebuah tugas bagi para pelajar maupun mahasiswa. Yaitu pertama, menulis berarti mengonstruksi. Artinya menyatakan bahwa menulis bukan sekedar mengeluarkan ide atau pendapat secara bebas, melainkan proses mengkomposisi. Dalam kata lain, sebuah keterampilan untuk membuat atau membangun sesuatu. Artinya bahwa menulis ini pasti didasari oleh sebuah pondasi dan juga sebuah penyokong yang dapat membuat tulisan itu menjadi sesuatu hal yang berkompetisi, dan di dalamnya dikontrol terhadap beberapa hal, yaitu argumen, struktur informasi, struktur teks, gaya bahasa, tata bahasa, dan teknik penulisan serta penyajiannya. Lanjut, menulis melibatkan proses rekonstruksi yang berkelanjutan. Kebanyakan proses menulis, apapun jenis tulisannya, mengalami proses revisi secara berulang. Proses menulis yang diikuti kegiatan membaca hasil tulisan secara berulang menjadi suatu tahapan yang lumrah dalam hal-hal yang masih memerlukan perbaikan, penekanan, dan penguatan dari segi makna, pilihan kata, gaya bahasa, aspek, dan tulisan dan penulisan lainnya. Yang ketiga, ada menulis adalah cara berpikir. Dalam hal ini, menulis dipandang sebagai alat untuk menuangkan sebuah ide atau sebuah cara berpikir seorang penulis ke dalam sebuah tulisan. Seperti halnya berbagai bentuk diagram visual dan hasil perhitungan angka. Praktek berpikir dapat dilakukan dengan cara menulis. Menulis membantu penulis dalam mengorganisasikan ide ke dalam urutan atau sistematik tertentu yang tidak mudah dilakukan secara simultan dalam pemikirannya. Karena itulah pikiran memerlukan alat untuk dapat muncul dan terefleksi. Pada dasarnya, pembaca dapat melihat bagaimana cara berpikir penulis melalui tulisan yang dibuatnya. Jadi menulis ini bisa membaca dari sosok siapa penulis dari tulisan tersebut, dan itu ada sebuah ide yang dipaparkan oleh penulis ke dalam tulisannya tersebut. Lanjut, menulis berbeda dengan berbicara. Tentunya menulis sangat berbeda dengan berbicara. Berbicara adalah sebuah lisan yang dikeluarkan oleh kita. Berbicara itu ya langsung tulisan. Namun kalau menulis itu ada sebuah tulisan yang harus yang dituangkan dalam sebuah material yang tertentu. Saat berkomunikasi secara lisan, pendengar dapat menginstruksi pembicaraan untuk memberikan klarifikasi mengenai berbagai hal yang dibicarakan, sehingga pemahaman dapat berjalan lebih mudah. Maksudnya, jika kita berbicara secara lisan, kita bisa mendapatkan sebuah instruksi dari seorang pendengar atau klarifikasi yang memberikan pemahaman lebih baik atau lebih mudah. Oleh karena itu, mengapa komunikasi secara lisan itu sangatlah baik dibandingkan komunikasi secara tulisan, karena secara lisan intonasi dan komunikasi kan lebih jelas tersampaikan kepada pendengar. Jika berbeda dengan komunikasi tertulis, pembaca tidak dapat melakukan klarifikasi seperti yang dilakukan saat orang mendengarkan dan berbicara. Hal ini kemudian mengharuskan penulis untuk menyediakan semaksimal mungkin hal-hal yang menguatkan pemahaman pembacanya. Jadi jika penulisan itu pasti memerlukan argumen dan sebuah penguatan atau sebuah hal yang dapat meyakinkan pembaca akan tulisan tersebut. Lalu, esai termasuk sebuah karya tulis ilmiah. Tentu esai adalah sebuah karya tulis ilmiah yang menggunakan berbagai struktur dan juga komposisi cermat, melakukan analisis, melakukan penulisan, menulis dan secara padat dan jelas. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.